Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok statistika kelompok 16 akan mempresentasikan deskripsi penyajian data dan eksplorasi data dengan dosen mata kuliah Bapak Gary Alfadito, Estat MSI. Sebelumnya, perkenalkan saya Dina Desmayanti dengan NIM D24012111089. Saya Nadia Rahma dengan NIM D24012111141. Dan saya Siti Suciati Ramadhani dengan NIM D1401211010. Statistika itu apa sih? Statistika itu adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk data. Jadi lebih tepatnya statistika itu seni dan ilmu untuk mendesain atau merancang suatu studi dan menganalisis data yang dihasilkan dari studi tersebut. Nah, tujuan dari statistika ini yaitu menerjemahkan data menjadi pengetahuan dan pemahaman tentang dunia di sekitar kita. Jenis data dan skala pengukuran perubahan jenis data itu terbagi menjadi dua, yaitu kategorik dan numerik. Kategorik termasuk data kualitatif, numerik termasuk data kuantitatif. Kategorik itu perubahannya ada nominal dan ordinal. Nominal ini mengkategorikan tanpa urutan, contohnya jenis kelamin dan warna rambut. Nah, kalau ordinal ini mengurutkan atau adanya peringkat urutan, seperti pendidikan, contohnya SD, SMP, SMA. Kalau data numerik ini perubahannya interval dan rasio. Interval adalah perbedaan antar pengukuran tapi tidak ada nol mutlak. Maksudnya kalau memiliki perubahan bernilai nol bukan berarti tidak adanya objek, tetapi hasil pengukuran memang jatuh di angka nol. Contohnya itu suhu badan. Nah, kalau rasio ini perbandingan antar pengukuran ada nol mutlak. Contohnya umur, berat badan, dan penghasilan. Selanjutnya yaitu pengertian dari pemusatan data dan penyebaran data. Untuk pemusatan data yaitu sembarang ukuran yang menunjukkan pusat gugus data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Sementara itu penyebaran data yaitu suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data yang berbeda dan bervariasi dengan ukuran pusatnya atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan pusatnya. Pemusatan data ini meliputi min, median, modus, dan kuartil. Min atau rataan adalah nilai tengah pada suatu kelompok data yang diperoleh dari perjumlahan keseluruhan data pada suatu kelompok dibagi dengan banyaknya data. Median adalah suatu nilai yang terletak di tengah kelompok data yang telah diurutkan, dari nilai terkecil sampai terbesar atau sebaliknya. Modus adalah nilai yang sering muncul dalam suatu kelompok data. Kuartil membagi data yang telah diurutkan membagi 4 bagian dengan jumlah data per segmen sama. Q1 nilai di mana 25% data yang diamati lebih kecil dan 75% data lebih besar. Q2 sama dengan median atau 50% lebih kecil, 50% lebih besar. Sedangkan Q3 hanya 25% data yang diamati lebih besar. Yang termasuk dalam penyebaran data yaitu rank, simpangan rata-rata, simpangan baku, dan ragam atau variasi. Rank atau jarak atau rentang atau jangkauan adalah selisih antara data nilai terbesar dengan data nilai terkecil. Rank dapat dicari dengan rumus R sama dengan data maksimum dikurang data minimum. Simpangan rata-rata adalah rata-rata jarak antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya. Kegunaannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh nilai data menyimpang dari rata-ratanya. Simpangan baku adalah nilai statistik yang digunakan untuk menentukan bagaimana sebaran data dalam sampel serta seberapa dekat titik data individu ke mean atau rata-rata dari sampel. Nilai simpangan baku dari kumpulan data bisa sama dengan 0, lebih besar atau lebih kecil dari 0. Jika simpangan baku sama dengan 0, maka semua nilai yang ada dalam himpunan adalah sama. Dan jika nilai simpangan baku lebih besar atau lebih kecil dari 0, menandakan bahwa titik data jauh dari nilai rata-rata. Ragam atau variasi menyatakan perbandingan antara simpangan baku dengan nilai rata-ratanya dalam bentuk persen. Nilai ragam atau variasi digunakan untuk mengetahui keseragaman dari serangkaian data. Semakin kecil koefisien variasi menunjukkan data yang digunakan semakin seragam, dan begitu pun sebaliknya.
Selanjutnya kita masuk ke penyajian data. Nah, sebelumnya data-data yang kita sajikan di sini merupakan data-data yang telah diberikan atau disajikan dari perusahaan properti yaitu Airbnb. Nah, untuk data yang pertama kita punya data bedroom. Bedroom ini merupakan peubah kategorik dengan skala pengukuran nominal. Untuk bedroom ini kita memvisualisasikan dengan box plot. Dapat dilihat dari box plot ini untuk data bedroom ini tidak memiliki pencilan karena ukuran dari bedroom ini jaraknya dekat-dekat gitu. Nah, untuk sampelnya ada 1000 sampel, minnya 1,27, mediannya 1, standar deviasinya 0,861, variasinya 0,741, range-nya 8, nilai minimumnya 0, maksimumnya 8, dan untuk Q1, Q2, Q3-nya bernilai 1. Selanjutnya ada data property type. Property type ini merupakan peubah kategorik juga dengan skala pengukuran nominal. Untuk visualisasi dari property type, kita menggunakan histogram. Nah, bisa dilihat di histogram berikut, terdapat data pencilan yaitu apartemen dan house yang datanya sangat tinggi dan sangat jauh dari data-data lainnya. Untuk sampelnya, property type ini memiliki sampel 1000 juga, dan untuk modusnya, di data property type ada apartemen yang sebanyak 669 unit. Selanjutnya ada room type. Room type ini merupakan peubah kategorik juga dan dengan skala pengukurannya ordinal. Nah, untuk visualisasi room type kita menggunakan histogram. Di dalam histogram ini bisa kita lihat ada pencilan yaitu shared room yang datanya sangat sedikit jauh dari dua data lainnya. Nah, untuk room type ini sampelnya ada 1000 sampel, dan modus pada room type ini ada di entire home atau apartemen yang sebanyak 565 unit. Data cancellation policy termasuk ke dalam kategori dengan skala ordinal karena tidak memiliki perhitungan sistematik. Diagram yang digunakan untuk visualisasinya yaitu diagram histogram dengan pencilannya yaitu superscript 30 dan superscript 60 karena nilai datanya sangat jauh berbeda dari strict, moderate, dan fleksibel yaitu dengan data 2 dan 1. Modus pada cancellation policy yaitu strict dengan jumlah data 450. Data price termasuk ke dalam numerik dengan skala rasio karena price dapat dihitung secara sistematik dan juga mempunyai nol mutlak. Pada box plot diketahui memiliki banyak pencilan karena memiliki beragam room type, property type, city, dan lain-lain yang menunjukkan price memiliki ukuran harga yang berbeda. Pada deskripsi, price memiliki sampel 1000, min 153, median 115, modus 150, standar deviasi 152, variasi 22.988, range-nya 1485, nilai minimum 15 dan maksimumnya 1.500, nilai Q1, Q2, dan Q3-nya 75, 115, dan 174. Data cleaning fee termasuk ke dalam kategori dengan skala nominal karena tidak memiliki perhitungan sistematik dan mengkategorikan data tanpa urutan. Visualisasi yang digunakan dalam cleaning fee yaitu dengan menggunakan diagram histogram dengan true memiliki data 733 dan false-nya 267, yang mana dalam persen true-nya 73,3% dan false-nya 26,7%. Nah, selanjutnya city. City ini merupakan peubah nominal dengan skala pengukuran kategori. Kita di sini memakai grafik histogram. Dari data ini, N sama dengan 1000 dan missing-nya 0. Dapat dilihat modus ada di New York City dengan total 41,9%. Nah, kenapa nominal? Karena datanya tidak bisa diperhitungkan secara sistematis, dan nominal dikategorikan tanpa urutan.
grafik hubungan antar peubah. Nah, grafik yang kita pakai ini adalah scatter plot. Grafik hubungan antar peubah ini dengan data price dengan data bedrooms. Berarti dapat dilihat, berarti semakin besar ukuran bedrooms yang dipakai, maka semakin tinggi price yang akan didapatkan. Software yang digunakan dalam pengolahan data dan penyajian data berikut yaitu Jamovi, Microsoft Excel, Zoom, PowerPoint, Canva, dan YouTube. Demikian presentasi kami pada hari ini. Kami dari kelompok 16 pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.